언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab 29 ya, melanjutkan bab yang kemarin. Jadi kita melanjutkannya bab 29. Jadi di bab 29 ini kita akan belajar dua kata. Yang pertama itu ada kata ero, yang kedua ada kata sipsio. Yang pertama itu ero, itu biasanya di depannya itu ada keterangan tempat ya, ke arah tujuan. Jadi kalau ada kata ero ini artinya adalah ke arah tujuan, atau bisa juga diartikan ke, gitu aja ya. Terus yang kedua ada bentuk sipsio ya. Bentuk sipsio, kata kerja bentuk sipsio ini adalah sama seperti kata kerja bentuk seo ya. Cuman kalau sipsio ini itu lebih halus dibandingkan bentuk seo yang diartikan adalah perintah. Misalnya kaseo, pergilah, kasipsio, silahkan Anda pergi. Jadi sama ya, cuman kalau sipsio itu lebih sopan daripada seo. Itu aja ya. Sekarang kita bahas ya 여러분, yang ini dari judulnya terlebih dahulu ya. Piripinero 엽서를 보내고 싶은데요. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata kusip, ini artinya itu adalah ingin ya 여러분. Ingin, 보내다 itu mengirimkan, rel ini partikel, objek ya, udah tahu ya. Ingin mengirim, 엽서, kartu pos, ero itu ke, ya, ke arah tujuannya itu Filipina. Jadi ero ini diartikan ke arah tujuan atau ke gitu. Nendeo itu apa? Untuk ya nendeo itu nanti saya bahas di bab belakangnya ya, biar gak bingung ya. Kita fokus ke kata kusip, itu artinya ingin ya. Ingin mengirim kartu pos ke arah tujuan Filipina gitu ya 여러분. Sekarang kita bahas yang 대화일 percakapan 1. Percakapan 1 ini ada 우체국 직원 ya. Kata 우체국 itu artinya adalah kantor pos. Kalau 직원 itu artinya adalah pegawai. Jadi kalau 우체국 직원 ini artinya adalah pegawai kantor pos itu ya 여러분. Yang pertama ada kata 어떻게 오셨습니까? Ini sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya. Kalau 어떻게 sendiri artinya bagaimana. Kalau 오셔서 itu artinya berasal dari kata 오시다, itu artinya adalah datang. Telah datang bagaimana, atau bisa juga diartikan ada yang bisa saya bantu Pak gitu ya, atau Bu gitu ya. 엽서를 보내고 싶은데요. kusip itu ingin, aku ingin, 보내다 mengirimkan kartu pos. Terus 어디로 보내실 겁니까? Jadi 보내다 itu mengirim, kalau 보내시다 itu artinya adalah mengirim, cuman dalam bentuk honorific ya, atau dalam bentuk halus. Kalau al-komnika itu sama seperti al-koyeyo, itu sama ya. Cuman kalau al-komnika ini dalam bentuk halus, berarti ini adalah kalimat yang sangat halus ya. Al-koyeyo atau al-komnika kemungkinan akan puneta atau bonesita mengirimkan ke mana ya, akan mengirimkan di mana. Piripinero punel komnita. Al-koyeyo atau al-komnita kemungkinan boneta aku akan mengirimkannya ke arah tujuan Filipina gitu ya. Terus 엽서를 여기에 올려놓으세요. Jadi kata nokta itu artinya adalah
meletakkan ya. Kalau 넣으세요 letakkanlah, kata 올리다 itu artinya adalah menaikkan. Jadi letakkanlah naik di sini 엽서 kartu posnya. Maksudnya itu adalah letakkan ke sini kartu posnya gitu ya. 그런데 akan tetapi 받은 사람의 우편 번호가 없네요. Akan tetapi ini nomor pos atau kode posnya orang yang 받다 menerima ya. Akan tetapi kode pos penerimanya kok tidak ada ya gitu ya. 우편 번호를 쓰세요. tulislah kode posnya gitu ya. Oke 여러분, jadi itu pembahasannya. Coba kita dengarkan di track 91 ini ya 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 29과 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편번호가 없네요. 우편번호를 쓰세요. Sekarang kita bahas yang ini pertanyaannya ya 여러분. Coba kita bahas. Monica Sinan, ya saya besarkan. Monica Sinan, saudara Monica, kenapa? Kassoyo itu telah pergi ke kantor pos. Ya, Monica kenapa dia pergi ke kantor pos? Jadi jawabannya adalah 엽서를 보내려고 우체국에 갔어요. Dia itu 갔어요 telah pergi ke kantor pos. Ryoko berniat untuk mengirimkan kartu pos itu ya. Sekarang nomor 2 kita artikan. Monica Sinan, saudara Monica, 엽서를 어디로 보낼 거예요 atau 보낼 겁니까? 겁니까 atau 거예요? Kemungkinan Boneta mengirimkan ke mana kartu posnya gitu ya. Saudara Monica itu kemungkinan dia akan mengirimkan ke mana kartu posnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah 필리핀으로 보낼 거예요. Kemungkinan dia itu Boneta akan mengirimkan ke arah tujuan Filipina gitu ya 여러분 ya. Jadi sekarang kita bahas yang 어휘 kosakata tentang pos ya, tentang pos. 우편물 itu artinya pos. Coba ini ada 편지 itu surat, 편지 봉투. Kalau 봉투 sendiri kalau buat sampah ya itu bisa juga diartikan plastik ya. Cuman kalau 봉투 yang ini itu artinya adalah amplop surat ya. Jadi ini 봉투 ini bisa diartikan plastik, wadah plastik itu bisa juga diartikan amplop ya. Kalau 엽서 itu kartu pos, 카드 itu kartu. Terus 편지를 쓰다 itu menulis surat. Jadi 쓰다 itu bisa diartikan memakai, menggunakan, bisa juga diartikan menulis ya. Terus 쓰다 kalau untuk rasa bisa juga diartikan rasa pahit ya. Terus 우편물 붙이다 itu menempelkan perangko. 편지 보내다 mengirimkan surat gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya. Terus oke. 외국에 있는 친구에게 편지를 보냈어요. Aku telah mengirimkan surat kepada temanku yang ada di luar negeri gitu ya. Terus bawahnya 친구가 나에게 크리스마스 카드를 보냈습니다. Jadi partikel subjeknya ini ya, berarti subjeknya itu 친구 teman ya. Temanku 보냈습니다 telah mengirimkan kartu Natal kepada aku, pada saya gitu ya.
Terus ini bawahnya gerimel boko, lihatlah gambar ko, kemudian sambungkanlah mal perkataan yang benar. Ini intinya disuruh menyambungkan aja ya. Kayak ini email, kalau yopso kartu pos, upio itu perangko, ya. Terus khate itu kartu, terus ini bionji itu surat. Ya bisa disambungkan sendiri ya Yorpun ya. Terus ini yang kita bahas Punbob ya, yang tata bahasa itu ero. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada keterangan tempat ya biasanya itu keterangan tempat belakangnya ada kata ero, ini diartikan ke arah tujuan. Bisa juga kalau ero ini diartikan memakai alat ya. Misalnya jotkara gero, babel mokoyo, makan nasi dengan menggunakan sumbit. Jadi ero bisa juga diartikan dengan menggunakan, bisa juga diartikan ke arah tujuan atau ke, tergantung kalimatnya, ini pemakaiannya. Kalau yang di sini partikel ero diartikan ke arah tujuan ya, bukan diartikan dengan menggunakan alatnya. Sekarang ini Hanguk Korea. Kalau Hanguk ero ke Korea atau ke arah tujuan Korea. Indonesia itu Indonesia, kalau Indonesia ro itu artinya adalah ke Indonesia. Jadi intinya gini, Hanguk ya, Hanguk itu huruf terakhirannya itu adalah G ya kan, itu kan konsonan. Kalau konsonan huruf terakhirannya Hanguk itu huruf terakhirannya kan konsonan huruf G, jadi memakai kata ero. Hanguk ero gitu ya. Kalau ini Indonesia huruf terakhirannya itu adalah huruf A ya kan. A itu adalah vokal, nggak bisa Indonesia ro itu nggak bisa ya. Jadi Indonesia ro, intinya kalau huruf terakhirannya vokal kita memakai ro gitu ya. Kalau huruf terakhirnya konsonan kita pakai ro gitu. Sekarang kita lanjutkan ini ya. 어디로 가세요? Ya, pergi ke mana atau Anda mau pergi ke mana? Jakarta로 갑니다. Pergi ke arah tujuan Jakarta gitu ya. 내일 한국으로 갑니다. Besok itu pergi ke arah tujuan Korea gitu ya. Terus 오른쪽으로 돌아가세요. Jadi ini 돌아가다 itu artinya adalah kembali ya. Kembalilah atau beloklah ke cuk itu sebelah kanan, beloklah ke kanan gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya Yorpun, 대화를 읽고, jadi bacalah 대화 percakapannya, ko, kemudian 맞는 대답을 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban yang benar. Intinya kita disuruh memilih jawaban yang benar. Coba nomor 1 kita bahas 주말에 뭐 했어요. Jadi pada akhir pekan, ingat ya, 뭐 했어요 ini adalah kata kerja, bentuknya bentuk sudah terjadi karena 했어요 gitu ya. Pada akhir pekan itu telah melakukan apa pada akhir pekan. Jadi telah melakukan apa kamu pada akhir pekan? Nomor 1, 부산으로 여행을 갈 거예요. 할 거예요. 여행을 할 거예요. Jadi kemungkinan aku akan melakukan wisata ke Busan gitu ya. Jadi salah ya, karena ini apa? Pertanyaannya, kamu telah melakukan apa pada akhir pekan? Oh, aku kemungkinan akan ya. Kalau kemungkinan akan kan belum terjadi ya. Jadi ini pola kalimatnya itu salah ya, itu ya. Karena ini adalah bentuknya bentuk sudah terjadi, jadi jawabannya pun harus dalam bentuk sudah terjadi itu ya. Nomor 2, 부산으로 여행을 갔다 왔어요. Kata telah pergi, 왔다 telah datang. Jadi kalau kata 왔다 itu artinya adalah aku telah pergi dan telah kembali wisata dari Busan ke Busan atau dari Busan gitu ya. Maksudnya itu apa? Aku baru saja kembali wisata ke Busan gitu loh ya. Jadi 정답은 pada akhir pekan kamu telah melakukan apa? Oh, aku baru saja wisata ke Busan. Jawabannya itu adalah nomor 2.
Sekarang yang nomor 2 여러분. 편지를 보내려고 합니다. Jadi 려고 합니다 itu artinya adalah berniat untuk ya. Aku berniat untuk 보내다 mengirimkan 편지 surat. Ya. Nomor 1, kira-kira jawabannya nomor berapa? 어디로 보냈을 거예요? al 거예요 kemungkinan Anda akan mengirimkannya ke mana gitu ya. Nomor 2, 어디에서 보냈을 거예요? al 거예요 kemungkinan Anda akan 보내다 atau 보내시다 kemungkinan Anda akan mengirimkannya di mana. Yang namanya mengirimkan itu kan pasti ada arah tujuannya kemana, ya kan? Kalau kita jawab nomor 1 itu salah ya, karena ini partikelnya itu partikel eso, itu salah. Aku mungkin akan mengirimkannya di mana, ya. Jadi salah. Jadi jawabannya nomor 1. Kemungkinan Anda akan mengirimkannya ke mana, bukan di mana tapi ke mana. 정답은 1번입니다. Itu ya. Sekarang kita bahas yang 대화이 percakapan 2 ya 여러분. Coba. Oke. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. Ya, ryoko hata, kalau ada kata ryoko hata itu artinya adalah berniat untuk. Aku berniat untuk 보내다 mengirimkan sopo paket ke arah tujuannya itu Vietnam. Itu ya. Terus pegawai kantor posnya 상자를 저울에 올려 놓으십시오 atau 놓으세요 sama ya. Jadi nota itu artinya meletakkan ya. Kalau 놓으십시오 letakkanlah, 올리다 naik ya, letakkanlah naik ke timbangan 상자 kardusnya gitu ya. Maksudnya letakkanlah kardusnya ke atas timbangan. Terus 호치민까지 얼마나 걸을까요? Alkayo itu bagaimana kalau atau maukah atau mau atau akan itu ya. Jadi sampai Ho Chi Minh itu nama kota mungkin ya. Sampai Ho Chi Minh, alkayo akan gulida memakan waktu, 얼마나 seberapa lama gitu ya. Bebionen, kalau B itu artinya adalah kapal ya. Kalau bebion itu pos kapal atau pos laut ya. Bebionen 한두 달 정도 걸리고. Pos laut itu memerlukan waktu 정도 sekitar 한두 달 itu artinya adalah 1-2 bulan. Kemudian 항공편은 itu pos udara 열흘에서 dari 10 hari 2주 정도 걸립니다. Memerlukan memakan waktu sekitar 10 hari ya, dari 10 hari sampai 2 minggu gitu ya 여러분 ya. Terus Tuan ini menjawab, 좀 급해서 sebab aku tuh sedikit buru-buru, maksudnya itu sedikit agak terburu-buru nih. 그런데 sebab sedikit terburu-buru seperti itu ya. jadi 제일 빠른 걸로 해주세요. Saya mohon untuk melakukannya dengan goal itu artinya hal ya. Hal yang paling cepat. Kata 제일 itu paling, kalau 빠르다 itu cepat itu ya. Intinya tuh tolong kirimkan dengan ekspedisi yang paling cepat itu ya. Yang kilat. 국제특급이 제일 빠른데, 국제특급 itu artinya adalah pos kilat ya. Pos kilat internasional itu 제일 빠르다, itu paling cepat. jadi 국제특급으로 보내실겠습니까? Ya, maukah atau akankah? Bagaimana kalau cukup saya akankah saya kirimkan dengan menggunakan. Jadi kalau ta'ro ini diartikan dengan menggunakan ya, dengan menggunakan pos kilat internasional gitu ya. 네, 그걸로 해주세요. Ya, saya mohon untuk melakukannya dengan hal itu. Maksudnya itu tolong lakukan, kirimkan dengan pos kilat internasional, dengan yang itu maksudnya ya. Sekarang kita bahas dengarkan listeningnya ya 여러분 ya, di track 92.
대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. Sekarang kita bahas yang ini ya, pertanyaannya ya 여러분. 베트남 호치민까지 항공편으로 얼마나 걸려요? Jadi ini ya, sampai Ho Chi Minh Vietnam itu ya memerlukan waktu berapa lama dengan menggunakan pos kilat internasional. Jadi ini ya tadi udah 열흘에서, jadi dari 10 hari, terus 2주 정도 걸려요, memerlukan waktu sekitar 10 hari sampai 2 minggu gitu ya. Terus bawahnya 제일 빠른 우편은, jadi pos yang paling cepat ya, pos yang paling cepat itu apa? Jadi tadi 국제특급 tadi ya, 국제특급이에요, itu pos kilat internasional. Sekarang kita bahas yang kosakata 2 ini ya. Ada kosakata tentang sopo atau tekpe atau paket ya ini ya. Coba 저울에 올려놓다. Kata nokta sendiri ini artinya adalah meletakkan. Kalau 올리다 itu adalah menaikkan ke timbangan. Jadi letakkanlah naik ke timbangan atau letakkanlah di atas timbangan. 무게를 쥐다 itu artinya adalah menimbang berat. Kata muge itu artinya adalah bobot atau berat ya. Terus ini ada kata 소포를 보내다, itu mengirimkan paket. Terus ini ada 소포를 받다, itu menerima paket. Coba kita bahas yang ini. 소포를 저울에 올려놓으세요. Jadi letakkanlah naik ya, letakkanlah naik atau naikkanlah ke timbangan paketnya gitu ya. 소포를 받으면, jika menerima paket, 기분이 좋아요, perasaan itu sangat bagus ya, perasaanku senang gitu ya. Terus ini 일반 우편 itu pos biasa, 등기 우편 pos yang tercatat, terus 국제특급 itu pos kilat internasional ya, ekspres itu ya. Terus tekpe itu paket tuh. Coba kita bahas yang ini. 국제특급으로 보내면, jika kita mengirimkan dengan menggunakan pos kilat internasional, 제일 빨라요, itu paling cepat gitu ya. 요즘은 택배를 이용하는 사람들이, ya ini partikel subjeknya di sini ya, berarti kita potong di sini. Orang-orang yang 이용하다 menggunakan layanan tekbe itu paket itu 요즘 ya, akhir-akhir ini, dari sini dulu ya, akhir-akhir ini subjek, akhir-akhir ini orang yang menggunakan layanan paket atau ekspedisi itu mana itu artinya banyak, kalau mana cita itu artinya adalah menjadi banyak atau semakin banyak gitu ya. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi 넣으세요 itu adalah masukkanlah ya, kata noh itu masukkan ya. Kalau noh itu artinya meletakkan. Masukkanlah pilihan di contoh ekspresi yang benar pada gambar. Kata ini muge jeta itu menimbang bobot, 소포를 보내다 mengirimkan paket. Kalau ini 저울에 올려놓다 menaikkan ke timbangan. Kalau 소포를 받다 menerima paket. Ya ini bisa 여러분 isi sendiri ya ini ya. 문법 tata bahasa 2 bentuk sipsio ya. Jadi bentuk sipsio itu sama seperti bentuk seo ya 여러분. Jadi ini artinya sama, cuman kalau seo ini cenderungnya ke pola kalimat halus ya. Jadi kalau kaseo pergilah, kalau kasipsio silakan Anda pergi gitu ya. Ini lebih halus dibandingkan kata seo.
Udah, ini nggak usah. 올려놓다, 올려놓으십시오. 보내다 mengirim menjadi 보내세요 atau 보내십시오, sama ya. 살다 사십시오 gitu ya. Sekarang 신용카드를 잃어버렸는데, jadi ini ya, aku telah kehilangan 신용카드 kartu kreditku. 근데 jadi 어떻게 해야 돼요? 야 돼요. aku tuh harus melakukan bagaimana gitu. 이 전화번호로 전화해 거십시오. 전화를 걸다 itu artinya adalah menelepon ya, 전화를 걸다. Ini menjadi bukan 전화를 걸십시오 tapi 전화를 거십시오, L-nya hilang ya. Jadi silakan Anda menelepon ke nomor telepon ini gitu ya. 소보를 보내고 싶습니다. 고십 itu artinya adalah ingin ya, aku ingin. 보내 mengirimkan paket. 이 저울 위에 ya 올려놓으십시오. 놓다 itu letakkanlah, naik ke atas timbangan ini ya. Maksudnya letakkanlah atau naikkanlah ke atas timbangan ini gitu ya. Terus 오늘 저녁까지 이거를 만드십시오. Jadi 오늘 저녁까지 이거를 만드십시오. Jadi 만들다 itu membuat, kalau 만드십시오 itu artinya adalah buatlah ini atau hal ini sampai malam hari ini gitu ya. 다음 달까지 기숙사에서 사십시오. Jadi kata salta itu artinya adalah tinggal. Kalau sa십시오 berarti tinggallah di asrama sampai bulan berikutnya gitu ya. Sekarang 다음에 문장에 다음에 문장에 이어질 문장을 찾아 연결하세요. Jadi seperti ini ya, 연결하다 itu artinya adalah menyambungkan. Kalau 연결하세요 sambungkanlah. Jadi gini ya, 찾아 itu adalah cari. Cari 문장 kalimat. Kata 이어지다 itu artinya adalah yang berkesinambungan, ada kalimat berikutnya, terus 연결하세요 sambungkanlah gitu ya. 무게를 재야 합니다. 야 합니다 itu harus. 무게를 재다 itu artinya adalah menimbang beratnya. Harus menimbang beratnya. Kira-kira kalau ada kata seperti ini jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah 소보를 저울에 올려놓으십시오. Jadi naikkanlah itu ya ke atas timbangan paketnya. Jadi jawabannya yang ini ya Yorpun ya. Sekarang yang bawahnya, 우표를 안 붙였습니다. Jadi Anda itu tidak menempelkan upyo, itu perangko. Anda tidak menempelkan perangkonya gitu ya. Kira-kira jawabannya nomor berapa? Jadi upyo를 붙이십시오. Tempelilah, silakan Anda tempelkan perangkonya. Jadi jawabannya yang ini ya. Nomor 3, 지금 들어가면 안 됩니다. Jadi sekarang itu tidak boleh jika pergi masuk ya. Sekarang tidak boleh jika pergi masuk. Jadi jawabannya itu adalah 여기에서 기다리십시오. Ya, tunggulah atau silakan Anda tunggu di sini gitu ya. Sekarang yang nomor 4, 보내는 사람의 주소가 없습니다. Ini partikelnya di sini ya, 여러분. Partikelnya, jadi bacanya dari juso dulu. Alamatnya orang yang mengirimkan, maksudnya itu alamat pengirimnya itu tidak ada. Jadi 여기에 주소를 쓰십시오. Jadi tulislah alamatnya di sini, di sebelah sini gitu. Sekarang kita artikan yang nomor 1. 지금은 외중입니다. Ya, sekarang itu kata W itu artinya rapat, 중 itu artinya ada tengah ya. Sekarang itu tengah rapat. 여기서 잠시만 기다리십시오.
Jadi tunggulah, ya. Tunggulah sebentar di sini. Karena sekarang itu Weijung itu adalah tengah rapat. Sekarang nomor 2, ikut Chongsoga Betnamyeon, maksudnya itu jika selesai Chongso membersihkan, kot itu ada tempat ini gitu ya. Iljeng Siktangero. Jadi Iljeng itu lantai 1 ya. Iljeng Siktangero. Ya. Nerio kasipsio. Jadi turunlah, pergilah turun, atau kasipsio pergilah. Silakan Anda pergi. Silakan Anda pergi ke kantin lantai 1 gitu ya. Sekarang kita bahas yang waltung aktivitas Pyoral buku. Jadi lihatlah, Pyo itu artinya adalah bisa diartikan tiket ya, tapi kalau ini diartikan bukan tiket ya, tapi diagram atau tabel. Lihatlah tabel, kemudian buki corom iakihe poseo. Cobalah bercerita corom seperti contohnya gitu ya. Ini ada jiok lokasinya, terus Kukje Tekep itu kilat internasional. Terus ini ada Botung Ubyon, itu pos biasa ya, pos biasa. Jadi maksudnya itu seperti ini ya, Yorobun ya. Ya. Kalau ke Cina, Vietnam itu memakai pos kilat internasional atau Kukje Tekep itu memerlukan waktu 2-3 hari. Kalau mengirimkan dengan pos biasa itu jauh lebih lama, yaitu adalah 5 hari gitu ya. Terus misalnya kita mengirimkannya ke luar negeri, yaitu area Thailand atau Filipina itu ya, itu memerlukan waktu 3-4 hari dengan menggunakan pos kilat ya. Kalau menggunakan pos biasa itu memerlukan waktu 7 hari. Terus jika mengirimkan ke Indonesia terus ke Sri Lanka dengan menggunakan pos kilat internasional itu memerlukan waktu 5-6 hari. Terus kalau pos biasa itu memakan waktu 10 hari gitu ya, Yorobun, artinya itu. Buki contohnya, coba kita artikan pelan-pelan. Jungguk itu Cina ya. Jungguk으로 카드를 보내려고 해요. Ryoko heo, aku berniat untuk boneta mengirimkan kade itu kartu ke Cina. Kartu ke Cina. 카드를 저울 위에 올려놓으십시오. Jadi letakkanlah, naikkanlah ke atas timbangan kartunya gitu ya. 중국까지 얼마나 걸려요? Jadi sampai Cina itu memakan waktu berapa lama? 국제특급은 pos kilat internasional itu Samil ya, Samil Koliko itu memakan waktu sekitar 2-3 hari. Kemudian Botung Ubyonen kalau pos biasa itu Oil 정도 걸립니다. Itu memerlukan waktu sekitar 5 hari gitu ya. Krom kalau begitu tekep ubyone로 해주세요. Saya mohon untuk Anda mengirimkannya atau Anda melakukannya dengan menggunakan pos kilat internasional atau ini EMS ini ya. Oke, yang ini 정답 jawaban. Coba kita artikan satu persatu ya, biar lebih paham. Saya besarkan. Yang nomor 1 terlebih dahulu. 태국으로 편지를 보내려고 해요. Aku ingin mengirimkan 편지 surat ke arah tujuan Thailand. 편지를 저울 위에 올려놓으십시오. Jadi letakkanlah naik ke atas timbangan 편지, itu artinya suratnya. 태국까지 얼마나 걸려요? Memerlukan waktu berapa lama sampai ke Thailand? 국제특급은 itu pos kilat internasional itu memakan waktu sekitar 2-3 hari. Kemudian Botung Ubyonen pos biasa itu memerlukan waktu 7 hari. Krom kalau begitu tekep Ubyone로 해주세요. Saya mohon untuk mengirimkannya atau melakukannya dengan menggunakan
ini pos kilat internasional ya, tekep upyon pos kilat itu ya. Oke, ini beta mero yopsoral bone ryoko heyo. Aku ingin mengirimkan kartu pos ke arah tujuan Vietnam. Yopsoral joul wiye olyono sipsyo. Jadi letakkanlah naik ke atas timbangan yopso kartu posnya. Vietnam gaji olmana kolyoyo. Memerlukan waktu berapa lama sampai ke Vietnam? Kukje tekeben pos kilat internasional itu samil kuliko. Memakan waktu 3-4 hari. Kemudian potong upyonan pos biasa itu oil golimnita. Memerlukan waktu 5 hari. Geram, kalau begitu tekep upyona rohe juseo. Saya mohon untuk melakukannya atau mengirimkannya dengan menggunakan pos kilat gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Indonesia-ro kaderel boneryoko heyo. Aku ingin mengirimkan bermaksud mengirimkan kartu ke Indonesia. Kaderel joul wiye olyono sipsyo. Letakkanlah naik ke atas timbangan ya kadenya atau kartunya. Indonesia gaji olmana kolyoyo. Memerlukan waktu berapa lama sampai ke Indonesia? Kukje tekeben pos kilat internasional itu yukil koliko. Memerlukan waktu 5-6 hari. Kemudian potong upyonan pos biasa itu memerlukan waktu 10 hari. Krom, kalau begitu tekep upyonan rohe jusyo. Saya mohon untuk melakukannya atau mengirimkannya dengan menggunakan pos kilat. Nomor 4. Sri Lanka-ro soporel boneryoko heyo. Berniat untuk mengirimkan paket ke Sri Lanka. Soporel joul wiye olyono sipsyo. Letakkanlah naik ke atas timbangan paketnya. Sri Lanka gaji olmana kolyoyo. Memerlukan waktu berapa lama sampai ke Sri Lanka? Kukje tekeben pos kilat internasional itu yukil koliko. Memakan waktu 5-6 hari. Kemudian potong upyonan pos biasa itu memerlukan waktu 10 hari. Geram, kalau begitu tekep upyonan rohe juseo. Saya mohon untuk melakukannya atau mengirimkannya dengan menggunakan pos kilat ya. Itu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya, yang 정보 국제 tekep upyon 서비스. Oke ya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 정보 ya, 여러분. 정보 국제 tekep upyon 서비스. Jadi 서비스 itu layanan, upyon itu pos, ya, tekep itu ekspres, 국제 itu internasional ya. 국제 tekep upyon 서비스는 kita penggal dulu dari partikelnya ya. Jadi layanan, pos, ekspres, internasional, keban, pyonjina, 서류, 소포 등을 가장 빠르고 안전하게 외국으로 배달해주는 서비스입니다. Layanan pos ekspres internasional itu adalah layanan yang sudah memberikan betalhata itu mengirimkan, yang memberikan mengirimkan ya, layanan yang mengirimkan ke luar negeri secara anjon, aman, dan paling cepat ya, mengirimkan berupa paket, dokumen, atau ini ya, keban pyonji itu adalah surat yang mendesak ya, surat yang mendesak itu, dan lain-lain gitu ya. Terus 국제특급으로 발송한 우편물의 경우에는 kita penggal dari sini, pada kasus atau pada kondisinya benda pos yang telah dikirimkan dengan menggunakan pos ekspres internasional ini 국제적으로 연결된 컴퓨터망을 통해 배달 여부가 즉시 조회됩니다.
itu bisa dicek ya, bisa dicek atau diperiksa seketika itu riwayat pengirimannya melalui jaringan komputer yang telah disambungkan secara atau dengan internasional, secara internasional gitu ya. terus 컴퓨터 조회가 되지 않을 경우에도 pada kasus tidak bisa kalian cek dengan menggunakan komputer pun ya juga 이용자가 pengguna atau customer 원하면 jika menginginkan 팩스나 이메일을 통해 조회하고 jadi para pengguna atau customer juga bisa mengeceknya itu melalui email atau fax ya. Kemudian ke 결과를 알려드립니다. Lalu akan diberitahu hasilnya gitu ya. Saat ini atau 현재 150개 국어로 발송이 가능됩니다. Saat ini itu dimungkinkan bisa untuk mengirimkan ke 150 negara di dunia gitu ya. Jadi ini itulah penjelasan tentang layanan Post Express internasional ya. Sekarang kita bahas yang 보낼 수 있는 물품, itu barang yang suit bisa dikirim. Jadi barang yang bisa dikirim itu apa aja melalui Post Express itu ya. Jadi yang pertama ada 편지, surat, 서류, dokumen, 옷 itu baju, cek itu buku, terus 화장품 itu kosmetik. Terus ini ya, 보낼 수 없는 물품 itu barang yang suop tidak bisa, barang yang tidak bisa dikirimkan itu ada 음식물 makanan, 한약 itu obat-obatan, 동물류 itu binatang, terus 식품류 itu artinya adalah tanaman, terus ini ada 폭발성 atau 가연성 물질 itu zat yang mudah terbakar atau mudah meledak, itu juga nggak boleh dikirimkan ya. Terus kata gem itu juga nggak bisa. Terus ini ada perak, terus ini ada kui gemsuk itu artinya adalah logam mulia. Kata kui gemsuk itu logam mulia ya. Terus ini ada 신용카드, kartu kredit. Terus uang tunai itu juga nggak bisa dikirim. Uang tunai itu berupa JP, uang kertas atau uang koin itu semuanya itu nggak boleh dikirimkan melalui ekspres ya. Terus 여행자 수표 itu artinya adalah tiket wisata ya. 여행자 수표 itu tiket wisata atau cek wisata ini. Terus ini ada 항공권 itu artinya adalah tiket pesawat, itu juga nggak bisa melalui ekspres ya. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기 ya 여러분 ya. Kita bahas 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut, kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, 이것은 무엇입니까? Ini itu apa? Ya, coba kita dengarkan lalu kita jawab ya. 29과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 소포입니다. 2, 엽서입니다. 3, 편지입니다. 4, 카드입니다. Oke, berarti jawabannya yang betul adalah 3번입니다, yaitu adalah 편지. 편지 itu artinya adalah surat ya, 여러분. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. 지금 무엇을 합니까? Sekarang itu melakukan apa atau sekarang itu sedang melakukan apa? Coba kita dengarkan. 2번 지금 무엇을 합니까? 1, 편지를 씁니다. 2, 무게를 잽니다. 3, 돈을 찾습니다. 4, 우표를 붙입니다.
Oke, berarti jawabannya adalah yang nomor 2 ya. 무게를 잽니다. Itu artinya adalah menimbang berat gitu ya. Jawabannya adalah nomor 2. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. 여기는 어디입니까? Di sini itu di mana? Di sini itu di mana? Nomor 1, 약국 itu apotik. Nomor 2, nek itu bank. Nomor 3, 백화점 itu mall. Nomor 4, ini ada 우체국 itu kantor pos ya. Coba kita dengarkan. 3에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. Oke, berarti jawabannya adalah 우체국 ya. 우체국 itu kantor pos. Sorry, yang nomor 4 ya jawabannya kantor pos. Sekarang yang nomor 4. 남자는 왜 여기에 왔습니까? Laki-laki, 왜, kenapa, telah datang ke sini. Ya, laki-laki kenapa kok datang ke sini? Nomor 1. 편지를 보내려고 왔습니다. Jadi dia itu telah datang karena berniat untuk mengirimkan 편지 itu surat. Nomor 2, 택배를 받아야 해서 왔습니다. Jadi sebab dia itu sebab dia itu harus menerima paketnya, makanya dia itu datang. Nomor 3, 여자를 만나고 싶어서. Jadi sebab Kusip ingin bertemu dengan wanita, makanya dia telah datang kemari. Nomor 4, 택배 물품을 전달하려고 왔습니다. Jadi dia itu telah datang kemari, ryoko, karena berniat untuk, condal itu artinya adalah menyampaikan mulpum, barang paketan, atau menyerahkan barang paketan gitu ya. 4번. 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. Jadi jawabannya yang betul itu yang nomor 4 ya. Jawabannya itu adalah yang nomor 4. Sekarang kita artikan yang nomor 5. 베트남으로 엽서를 보낼 때, saat mengirimkan kartu pos ke arah tujuan Vietnam atau ke Vietnam gitu aja. 국제특급은, jadi dengan menggunakan pos ekspres internasional itu 며칠 걸립니까, memakan waktu berapa hari gitu ya, memakan waktu berapa lama atau berapa hari ya ini ya. Nomor 1 3 hari, 2 4 hari, 3 7 hari, 4 10 hari gitu ya. 5번. 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제 특급으로 할게요. Jadi jawabannya yang paling betul itu adalah yang nomor 2 ya Yorpun, yang 4 hari. Jawabannya adalah 4 hari. Oke Yorpun, sekarang kita bahas yang ini wakjang yonsep, dikarenakan ini tidak ada file listeningnya, kita artikan aja ya, gitu aja ya. Kita sambil latihan mengartikan. 잘 듣고 dengarkan dengan baik. kemudian 이어지는 말로 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah ya, hal yang benar dengan kata yang berkesinambungan. Maksudnya yang tepat untuk melanjutkan percakapan. Nomor 1, 배변으로 보내면 좀 싸요. Jika kita mengirimkannya dengan menggunakan pos laut gitu, sedikit murah. Itu nomor 1. Nomor 2, 저쪽에 편지 봉투가 있어요. Jadi di sebelah situ itu ada amplop suratnya gitu ya. Nomor 3, 특급으로 하면 3일 정도예요. Jika kita
mengirimkannya atau melakukannya dengan menggunakan pos kilat gitu ya, itu kira-kira itu 3 hari atau sekitar 3 hari. Nomor 4, 소보를 저울 위에 올려주세요. Jadi saya mohon untuk menaikkan ke atas timbangan sopo paketnya gitu ya. Ini soalnya listeningnya ya. 배송을 하는데 얼마나 걸릴까요? Jadi 배송을 하는데 aku itu akan mengirim nanti jadi akan tetapi juga bisa ya, akan tetapi akan memerlukan waktu berapa lama gitu ya. Sekarang kita bahas yang EBS topik ilki dalam krimel boko. Jadi lihatlah gambar berikut kemudian matnan munjangel korusipsio, pilihlah kalimat yang benar gitu ya. Nomor 1 kade itu kartu ya, jelas salah. Nomor 2 yopso kartu pos. Nomor 3 email. Nomor 4 pionji bungtu, itu artinya adalah amplop surat. Oke, 정답은 3번 입니다 ya, email. Ini ada kata email ini. Sekarang nomor 2, upyo를 삽니다, membeli perangko. Nomor jelas salah ya. Nomor 2, 엽서를 씁니다, itu menulis 엽서 kartu pos, jelas salah. Nomor 3, 돈을 찾습니다, itu artinya adalah mengambil uang, jelas salah ya. Ini udah ada tulisannya ya ini ya. 동장 정리 itu artinya adalah melakukan, 동장 정리 itu artinya adalah cek mutasi ya, mutasi rekening ya, maksudnya cek riwayat pengiriman itu ya, maksudnya itu mutasi rekening. 정답은 4번입니다. Terus nomor 3 sampai nomor 5, 빙간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan, ke kolom ini ya. Coba kita bahas pionji, saya perbesar dulu. 변지를 디대해요. 이 근처에 우체국이 있어요. Apakah di sekitar sini itu ada 우체국, kantor pos gitu ya. 이 근처에는, di sekitar sini, 없고, tidak ada, 고, lalu atau kemudian 지하철역 쪽으로 가야 해요. Lalu kamu itu ya 해요, harus pergi ke ini ya, pergi lurus ke stasiun kereta bawah tanah ya. Jadi pionji를 titik kalau nomor 1, pionji를 보내려고 해요. nomor 1, pionji를 받으려고 해요. Aku berniat untuk menerima surat, itu jelas salah ya. Nomor 2, 보내려고 해요. Jadi pionji를 보내려고 해요. Aku berniat untuk mengirimkan surat. Ya, apakah di sekitar sini ada ini kantor pos itu ya. Jadi 정답은 2번입니다. Nomor 3, 읽으려고. Aku berniat untuk membaca surat. Ya, jelas salah ya. Sekarang yang nomor 4, 찾으려고. Aku berniat untuk mengambil surat atau mencari surat. Kata cat ini bisa juga diartikan mencari ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah aku ingin mengirimkan surat. Jadi apakah di sekitar sini ada kantor pos gitu ya. Sekarang yang nomor 4. 소포를 보내고 싶어요. 고십 itu artinya ingin, 보내다 mengirimkan. Aku ingin mengirim paket gitu ya. 그럼 kalau begitu titik-titik 위에 소포를 올려놓으세요. Kalau begitu letakkanlah naik ya, maksudnya tuh naikkanlah paketnya di atas titik-titik ya. Kalau Jonwa di atas telepon, jelas salah. Nomor 2, di atas timbangan, betul ya, jawabannya adalah nomor 2. Nomor 3, di atas perangko, salah. Di atas bungtu itu artinya adalah amplop, jelas salah. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 5. 손님, 받은 사람의 주소가 없네요. Pak atau Bu gitu ya. Jadi ini alamatnya orang yang menerima
Maksudnya itu apa? Alamat penerimanya itu tidak ada ya, gitu ya. Badan saram의 주소를 titik-titik. Nomor satu, seneo. Anda telah menulis alamatnya orang yang Anda telah menulis alamat orang yang menerima ya, jelas salah ya. Sekarang nomor dua. Jadi tulislah alamat orang yang menerima atau penerimanya. Oke, 정답은 2번입니다. Jawabannya nomor 2 ya. Nomor 3, telah menulis alamat orang yang menerima. Telah menulis alamat penerimanya, jelas salah. Nomor 4 itu sejimaseo. Jangan menulis, ini kata ini jangan menulis, jangan menulis alamat orang yang menerima. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Jadi tulislah, ini ya yang ini jawabannya. Tulislah alamat orang yang menerima. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. 여기 있어요. Ini Pak, gitu ya. Ada di sini atau ini Pak, gitu ya. Oke, sekarang yang ini coba kita bahas. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi, masukkan ke 빈간 kolomnya, itu ya. 소포 itu artinya adalah paket ya. 이 소포를 항공편으로 보내고 싶은데, aku ingin 보내다 mengirimkan dengan menggunakan 항공편 itu pos udara. Paket ini kan ya. Aku ingin mengirimkan paket ini dengan menggunakan pos udara. Ende. Jadi titik-titik ini diartikan akan tetapi ya, akan tetapi titik-titik 가만히 나올 것 같아서. Jadi sebab sepertinya ini ya, sepertinya nauta itu akan muncul banyak titik-titiknya, makanya aku khawatir kan gitu ya. Nomor 1 기간 itu masa, jelas salah ya. Nomor 2 요금 itu ongkosnya. Nomor 3 itu ukyo itu perangko, jelas salah. Jadi pojang itu artinya adalah bungkus ya, membungkus. Jadi salah ya. Jadi jawabannya yang paling betul itu adalah nomor 2. Jadi kalau diartikan seperti ini ya, aku ingin mengirimkan paket ini dengan menggunakan pos udara. Akan tetapi, sebab sepertinya itu ya akan muncul banyak ongkosnya atau komisinya itu ya atau biayanya, makanya aku khawatir gitu ya. Sekarang jawabannya nomor 2 ya. Sekarang yang nomor 3, ini yang bawahnya ini. 저는 미용사 titik-titik 타고 싶어서. Saya itu sebab gosip ingin tada itu mendapatkan ya, ingin mendapatkan titik-titik 미용사 itu artinya adalah pelatihan salon kecantikan itu ya, tata rias rambut itu. 일요일에 미용 교육을 받습니다. Aku pada hari Minggu itu menerima pelatihan kecantikan itu atau tata rias rambut itu ya. Jadi kalau nomor 1 신분증 itu artinya adalah kartu identitas. Jadi 미용사 신분증 itu nggak mungkin ya. Jadi kartu identitas ini kecantikan ya, pelatihan kecantikan atau salon itu jelas nggak mungkin. 등록증 itu artinya adalah kartu registrasi kecantikan ini ya, kartu registrasi jelas salah. Kalau 자격증 itu sertifikat salon kecantikan itu ya. Kalau nomor 4 itu 학생증 itu artinya adalah kartu pelajar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 3. Jadi kalau diartikan seperti ini ya. 저는 미용사 자격증을 따고 싶어서. Saya itu sebab ingin mendapatkan sertifikat ini ya tata rias rambut ya. 일요일에 pada hari Minggu aku menerima pelatihan tata rias rambut gitu ya. Sekarang nomor 3. 다음 안내문에 대한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang
tidak benar menurut 설명 penjelasan tentang papan informasi berikut. Itu apa? Yang tidak benar. Ingat, kita disuruh mencari yang tidak benar. Jangan salah ya. Tidak benar. Ya. Komputer musang 교육. Jadi pelatihan gratis komputer. Ilsi, waktu pelaksanaannya itu tanggal 20 bulan 5 hari Jumat jam 4 sampai jam 5. Berarti cuma 1 jam ya. Terus Jangso tempatnya itu ada di Jumin Sento, itu artinya adalah balai desa atau pusat komunitas, itu lantai 3 ya. Jumin Sento itu pusat penduduk ya. Mun-ei jika mau bertanya itu bisa menghubungi ke nomor ini. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya, disuruh mencari hal yang tidak benar. Coba. Komputer 수업은, jadi kelas komputer itu 오후에 시작합니다. Dimulainya itu pada ohu, pada siang hari. Jadi siang hari itu betul ya. Betul karena ini jam 4 sore sampai jam 5 sore. Berarti itu termasuk waktu ohu ya, bukan ojon tapi ohu. Jelas ini betul. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Nomor 2. 1시간 동안 교육을 할 예정입니다. 예정 telah ditetapkan melakukan 교육 pelatihan selama 1 jam. Jam 4 sampai jam 5. Itu berarti 1 jam. Berarti sesuai ya, 여러분. Nomor 3. 컴퓨터를 배우려면 jika berniat atau jika mau belajar komputer, 내야 합니다. Kalian itu harus membayar uang. Harus membayar. Jelas ini salah ya, karena ini ada kata musang, ini kata kuncinya. Musang itu artinya adalah gratis ya, sama seperti kata murio, itu sama. Nomor 4, 주민센터 3층에서 컴퓨터 배웁니다. Belajar komputer itu di Samjang, di lantai 3 주민센터, pusat penduduk. Jumin itu penduduk ya. Jadi di lantai 3, coba lihat, oh ya di lantai 3, berarti betul. Jadi yang tidak betul itu adalah yang nomor 3. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Gitu ya, Yorpun ya. Oke, sekianlah pembahasan di bab 29 ya, Yorpun. Nanti di lain kesempatan kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 30. Sampai di sini dulu pertemuannya dan pelajarannya hari ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 아무리 생각해도